Hai, di video kali ini kita bakalan bahas materi tentang manajemen pemasaran. Di dalamnya ada pengertian bauran pemasaran dan juga STP. Sebelum kita lebih jauh membahas materi tentang manajemen pemasaran, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen itu sendiri. Pengertian dari manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui manusia dan sumber daya lainnya yang ada. Nah, setelah kita membahas apa itu manajemen, sekarang waktunya kita membahas materi tentang manajemen pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas yang rumit yang mempengaruhi banyak aspek dari organisasi dan hubungannya dengan pelanggan. Pengertian dari manajemen pemasaran itu sendiri adalah sebuah proses yang merencanakan dan melakukan konsep penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan baik menurut perorangan dan juga organisasi. Dari selanjutnya adalah bauran pemasaran. Di bauran pemasaran terdapat 7P. Apa aja sih 7P tersebut? Konsep 7P adalah sebagai berikut. Yang pertama, product atau aspek produk. Produk adalah hal yang kita jual dalam bisnis, meliputi barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Kunci utama dari sebuah produk yaitu barang atau jasa tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Selain itu, diperlukan nilai lebih dibanding produk lain agar produk kita lebih mudah diterima konsumen. Yang kedua, price atau aspek harga. Harga merupakan uang yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang sangat penting karena umumnya konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan utama sebelum membeli. Mengingat sifatnya yang sangat fleksibel, ada baiknya sebuah usaha selalu mengikuti dinamika pasar agar bisa menetapkan harga pada level yang tepat, di mana harga tetap bisa diterima masyarakat, namun juga tetap menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, place atau aspek tempat. Tempat usaha merupakan lokasi di mana kita akan melakukan proses jual-beli. Bagi usaha konvensional, aspek ini memang sangat penting. Pelaku usaha harus memperhatikan apakah lokasi tersebut cukup strategis dan mudah dikunjungi oleh konsumen. Namun dengan makin berkembangnya bisnis modern seperti bisnis online, kini pengertian aspek tempat kian beragam disesuaikan dengan media yang digunakan. Yang keempat, promotion atau aspek promosi. Promosi adalah kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk. Dalam kegiatan ini, pelaku harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif mengenai bisnisnya. Untuk melakukannya, banyak sekali teknik promosi, baik secara manual, lewat face-to-face promotion, hingga promosi online yang kini semakin pesat berkembang. Yang kelima, proses atau aspek proses. Dalam bisnis, proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen. Di dalamnya meliputi pelayanan serta proses transaksi. Berikan pengalaman pelayanan yang memuaskan bagi konsumen lewat berbagai teknik agar mereka pun merasa puas. Yang keenam, people atau aspek orang. Yang termasuk dalam aspek ini tentu saja bukan hanya konsumen, namun juga SDM atau sumber daya manusia yang terlibat termasuk pekerja atau tim bisnis. Hal ini sangat penting diperhatikan, mengingat semua orang tentunya mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam dunia bisnis. Memberikan perhatian yang baik pada orang yang terlibat dalam bisnis kita merupakan langkah awal yang sangat baik. Yang ketujuh adalah physical evidence atau aspek bukti fisik. Physical evidence merupakan semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah bisnis. Utamanya untuk bisnis skala besar. Maka tentunya saja membutuhkan semakin banyak peralatan dan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Mengingat semua aspek dalam konsep marketing mix saling berkaitan satu sama lain, maka sebuah usaha harus menjalankannya secara beriringan serta proporsional. Setelah membahas materi tentang bauran pemasaran, waktunya kita membahas tentang strategi STP. Strategi bisnis sangat erat kaitannya dengan sebuah pemasaran. Karena semua kegiatan dalam bisnis atau perusahaan pasti berakhir pada pemasarannya. Strategi bisa dikatakan baik apabila terbukti mampu mencapai tujuan yang tepat, efektif, serta efisien dalam prosesnya.
dan hal ini sudah tergambar pada proses perencanaannya. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk bisnis dan juga cara pemasarannya, baik offline maupun online. 1. Segmenting. Segmenting adalah upaya memetakan pasar dengan memfilter konsumen sesuai kriteria yang kamu tentukan sebagai siapa target market kamu. Bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, gender, minat dan hobi, serta perilaku konsumen. Syarat segmentasi yang efektif diantaranya adalah terukur, banyak, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat dilayani. 2. Targeting. Setelah mengidentifikasi segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Targeting adalah upaya membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. 3. Positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa yang menjadi perbedaan produk bisnis kamu dengan lainnya, dan apa saja keunggulannya. Dari 3 penjelasan tentang segmenting, targeting, dan positioning, bisa dicontohkan seperti ini. Jika kamu memiliki perusahaan pakaian bayi, segmentasi pasar yang kamu pilih tentu saja para ibu-ibu. Kemudian, segmentasi pasar tersebut dikerucutkan lagi menjadi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang memiliki bayi, memiliki anak perempuan atau laki-laki, bahkan ibu-ibu bekerja atau tidak. Pemilihan segmentasi pasar ini menyesuaikan seperti apa produk yang kamu miliki. Materi selanjutnya adalah riset pemasaran. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan pelanggan, konsumen, atau masyarakat umum dengan pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah maupun peluang pemasaran. Sebagaimana dicontohkan dalam riset pemasaran Indomie. Tidak terasa video kali ini sudah berakhir. Buah nanas, buah kedondong, doain ke revisi dong. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya.